Bab 7375. Ketika pesawat yang ditumpangi Duncan Lee hendak mendarat di Melbourne, kapal kargo yang ditumpangi Claire telah berlayar keluar dari Laut Kuning dan memasuki Laut Cina Timur. Setelah hampir 24 jam di atas kapal, Claire hampir tidak beristirahat dan terus memikirkan setiap detail tahun-tahun yang dihabiskannya bersama Charlie. Elaine Ma dan Jacob telah koma dan baru saja menunjukkan tanda-tanda bangun. Sun Mengmeng datang ke pintu Claire, mengetuk pelan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wilson, orang tua Anda akan segera bangun." Claire tersadar kembali, menyeka air mata yang hampir mengering di sudut matanya, bergegas membuka pintu, dan bertanya padanya, "Bolehkah aku pergi menemui mereka?" "Tentu saja," kata Sun Mengmeng, "mereka mungkin punya banyak pertanyaan setelah bangun, dan aku akan merepotkanmu untuk menjawabnya nanti." Claire mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku akan menjelaskannya kepada mereka semua." Sun Mengmeng berkata dengan hormat, "Tuan Wilson, silakan ikuti saya." Di ruang medis, Claire melihat orang tuanya yang masih koma. Dalam 24 jam terakhir, Claire datang beberapa kali. Setiap kali ia melihat orang tuanya tidur nyenyak melalui jendela dan tanda-tanda vital yang ditampilkan mesin normal, ia merasa sedikit lega. Kali ini, Sun Mengmeng membawanya langsung ke ruang medis dan memperbolehkannya duduk tepat di tengah-tengah tempat tidur Jacob dan Elaine Ma. Saat itulah Claire mendapati bahwa meskipun kedua orang tuanya belum terbangun, mereka sudah mulai membalikkan badan dan menggaruk, dan tampaknya mereka telah bangun dari tidur lelap mereka. Ketika kesadaran Elaine Ma berangsur-angsur pulih, ia merasa belum pernah tidur senyaman ini seumur hidupnya. Ia merasa begitu nyaman, seolah-olah setiap sel di tubuhnya benar-benar rileks. Rasanya senyaman mungkin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meregangkan badan, dan ketika dia membuka matanya, dia samar-samar menemukan sesosok tubuh duduk di samping tempat tidurnya. Dia terkejut dan membuka matanya untuk melihat lebih dekat, hanya untuk mendapati bahwa itu adalah putrinya Claire. Saat itu, mata Claire merah dan sedikit bengkak. Jelas sekali ia habis menangis, jadi ia segera bertanya, "Claire, ada apa denganmu? Kenapa menangis?" Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba menyadari jarinya masih terhubung dengan monitor oksigen darah dan ada monitor tekanan darah di lengannya. Ia terkejut. Dengan panik, ia melihat Jacob berbaring diam di sampingnya. Ini bukan kamar tidur. Sepertinya mereka berdua sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Elaine Ma bertanya dengan gugup, "Claire, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku di rumah sakit? Apa kita mengalami kecelakaan mobil?" Claire segera menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum paksa, "Bu, kami tidak mengalami kecelakaan mobil. Hanya saja ibu dan ayah tidur terlalu lama, jadi staf kapal pesiar menyediakan pengawasan khusus untuk ibu." Elaine Ma akhirnya menghela napas lega. Jacob, yang berdiri di sampingnya, juga terbangun saat ini dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Elaine Ma jauh lebih tenang dan berkata kepadanya, "Lihat, kapal pesiar mewah ini berbeda. Bangsal ini tidak berbeda dengan bangsal mewah di rumah sakit swasta mewah itu, kan?" Setelah selesai bicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya pada Claire, "Claire, tempat ini pasti mahal, kan? Aku lihat mereka bilang rumah sakit swasta itu mematok harga 5 digit untuk menginap semalam." Claire hanya bisa tersenyum dan berkata, "Ini gratis." Kegugupan Elaine Ma langsung hilang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tidak ada uang, itu bagus." Claire agak linglung saat itu. Ia berpikir untuk menjelaskan seluruh ceritanya kepada orang tuanya setelah mereka bangun. Ia juga memikirkan banyak cara untuk berbicara dalam benaknya, tetapi ia selalu merasa bahwa apapun yang ia katakan, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, Jacob tiba-tiba bertanya, "Claire, kenapa aku tidak ingat naik kapal? Apa kita langsung tertidur setelah meninggalkan rumah? Apa kita tidak bangun saat naik kapal?" Claire tergagap, "Ya, aku melihatmu tidur nyenyak sekali, jadi aku tidak mengganggumu." Jacob berkata dengan heran, "Aneh sekali.
Kita bahkan tidak bangun ketika ada keributan besar saat menaiki kapal. Setelah berkata demikian, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Claire, sudah berapa lama kita berada di atas kapal? Claire menjawab dengan tidak wajar, sekitar 24 jam. Sialan. Jacob menggosok pelipisnya dan berkata tak percaya, dia langsung tertidur begitu naik bas dan tidur sampai naik kapal. Tidur sampai naik kapal sih boleh, tapi dia tidur 24 jam di kapal. Aku belum pernah tidur selama ini seumur hidupku. Apa mungkin ada yang salah dengan tubuhku? Sambil berbicara, tanpa sadar ia meraih ponselnya, bergumam, aku perlu bertanya kepada temanku di rumah sakit apakah ada yang salah dengan situasi ini. Kalau tidak, aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh sekembalinya aku. Jacob merasa sekarang adalah saat terbaik dalam hidupnya. Orang-orang kini lebih menghargai hidup mereka dan lebih mementingkan kesehatan mereka daripada sebelumnya. Saat berbicara, dia tidak menemukan ponselnya dimanapun. Dia pun bertanya kepada Claire, Claire, kamu lihat ponselku? Mungkinkah hilang? Mendengar ini, Elaine Ma pun mulai mencari-cari, tetapi ia juga tidak menemukan ponselnya. Ia pun berseru, ponselku juga hilang. Mungkinkah staf mencurinya untukku? Melihat keduanya sedikit cemas, Claire hanya bisa menggigit peluru dan berkata, ayah, ibu, ponsel kalian telah disita sementara. Disita. Elaine Ma cemas mendengarnya, lalu berkata dengan marah, baru sekali, mereka tidak menyita ponselku padahal aku di kapal pesiar, mereka pikir dia apa? Apa kau tidak tahu kalau pelanggan itu Tuhan? Claire menjelaskan sedikit demi sedikit, ayah, ibu, kita tidak akan naik kapal pesiar kali ini. Itu bukan kapal pesiar. Jacob bertanya dengan bingung, Claire, ayah salah paham. Bukankah ayah bilang mau ke Tahiti naik kapal pesiar? Kalau bukan kapal pesiar, lalu apa? Claire berkata, kita berada di kapal kargo kali ini. Kapal kargo itu memang akan membawa kita ke Tahiti, tapi kita tidak akan ke Tahiti, melainkan ke salah satu pulau di sana. Elaine Ma berkata dengan tidak sabar, ke pulau manapun dia pergi, selalu tidak pantas membawa ponsel kita, kan? Di mana penyedia layanan seperti itu? Claire mengerutkan bibir dan menatap mereka berdua. Satu tangannya dengan gugup menggigit kuku tangan lainnya, dan ia berbisik, ayah, ibu, kita tidak akan kembali setelah keluar kali ini. Tidak akan kembali. Pasangan itu semakin bingung. Elaine Ma bangkit dari tempat tidur dan bertanya dengan cemas, Claire, ada apa denganmu? Kenapa bicaramu begitu samar dan membingungkan hari ini? Kalau kau bukan putriku, aku pasti mengira kau telah menculik kami. Claire membulatkan tekad dan berkata terus terang, ayah, ibu, kita akan pergi ke Pasifik Selatan kali ini dan kita tidak akan kembali ke Aurus Hill, atau bahkan ke Tiongkok. Kalian tidak boleh lagi menghubungi kerabat dan teman kalian di Tiongkok. Dengan kata lain, kita akan menghilang dari dunia Tiongkok agar tidak ada yang bisa menemukan kita. Kenapa? Elaine Ma cemas dan berseru, kita tidak melakukan kejahatan atau melanggar hukum apapun, jadi mengapa kita harus menghilang dari muka bumi? Setelah selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar, oh Claire. Apakah Charlie mendapat masalah saat melakukan Feng Shui untuk seseorang di luar? Mungkinkah dia menyinggung orang penting? Claire sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ibunya akan memikirkan hal ini. Jacob, yang berdiri di samping, tampak terpengaruh oleh Elaine Ma dan langsung berkata, oh, sudah kubilang, Charlie bukan orang seperti itu. Saat pertama kali menikah dengan keluarga kita, dia bahkan tidak bisa memasak makanan enak. Tiba-tiba suatu hari dia menjadi ahli Feng Shui. Aku bertanya dari mana dia belajar, dan dia menjawab samar-samar, mengatakan dia belajar dari TV atau dari buku yang dibelinya di warung kaki lima. Ini, bagaimana ini bisa dianggap sebaik ini? Bukankah itu hanya mengandalkan kefasihan untuk menipu orang? Sedikit curang, mungkin lolos, tapi banyak curang, cepat atau lambat akan ketahuan. Elaine Ma juga mendesah cemas, ya. Kuncinya adalah dia bisa menipu uang,
jadi biarkan saja dia menipu uang. Nafsu makannya ternyata besar sekali. Katamu keluarga Wang memberinya villa senilai lebih dari 100 juta yuan, dan dia benar-benar berani mengambilnya. Setiap kali dia membaca Feng Shui untuk seseorang, dia mematok harga jutaan atau bahkan puluhan juta. Kalau dia tidak melihat efeknya pada orang lain, itu masalah kecil. Bagaimana kalau dia memperburuk keadaan dan memperburuk Feng Shui orang lain, bisnisnya akan hancur dan keluarganya akan hancur. Apakah orang-orang akan melawannya sampai mati? Pada titik ini, Elaine Ma menjadi semakin bersemangat, bertepuk tangan dan mendesah, dan Orvel itu, dia tokoh sosial yang telah berjuang dan membunuh sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Meskipun dia memuji Charlie setiap hari, bukankah Charlie masih berguna? Dia meminta Charlie untuk melakukan Feng Shui untuk teman-temannya setiap hari. Menurutku, dia hanya menerima selisihnya dan memperlakukan Charlie seperti binatang beban. Ambil contoh terakhir kali saya pergi ke barat untuk melakukan Feng Shui bagi seorang pemilik tambang. Mungkin ketika Charlie pergi ke sana, Orvel akan meminta 10 atau 20 juta, lalu memberi Charlie beberapa juta lagi untuk menyingkirkannya. Meskipun Charlie hanya mengambil sebagian kecil, jika terjadi kesalahan, dia akan bertanggung jawab penuh. Jika terjadi kesalahan di tambang, Charlie pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Elaine Ma semakin bersemangat saat berbicara. Ia berkata kepada Jacob, "Lihat, mata putriku merah dan bengkak. Entah berapa kali dia menangis saat kita tertidur. Pasti karena aku yang bilang." Setelah itu, dia menatap Claire Wilson dan bertanya dengan gugup, "Claire, katakan yang sebenarnya padaku, apakah Charlie benar-benar meledak?" Claire awalnya ingin mengakui identitas Charlie dan situasi terkini yang dihadapi Charlie kepada orang tuanya. Namun, ia juga khawatir. Ibunya terobsesi dengan uang dan ayahnya haus kekuasaan. Jika mereka tahu identitas asli Charlie, entah dia tuan muda keluarga Wade atau cucu keluargaan, bagaimana mungkin mereka tega meninggalkan menantu kaya ini? Bahkan jika saya memberitahu mereka bahwa Charlie sedang menghadapi pembunuh ayahnya, mereka tidak akan peduli sama sekali mengingat kepribadian mereka. Bagaimanapun, bahaya hanyalah potensi, sementara uang dan kekuasaan adalah nyata. Jika orang tuaku tidak bersedia menerima keputusanku meninggalkan Charlie, aku khawatir mereka akan mencoba segala cara untuk menghubungi Charlie dan mencoba membuatnya berdamai dengan mereka. Tetapi bagaimana jika mereka merasa Charlie benar-benar bangkrut? Kalau begitu, mengingat kepribadian mereka mungkin akan menghindari Charlie. Belum lagi mereka diam-diam akan mengambil inisiatif untuk mencari Charlie, bahkan jika Charlie menemukan mereka mungkin akan mundur. Memikirkan hal ini, dia langsung berubah pikiran dan berkata, "Bu, ibu benar." Bab 7376. Kata-kata. Claire memberi Elaine Ma pemahaman baru tentang IQ dan penilaiannya sendiri. Dia langsung tampak tahu, lalu mendesah, "Sebenarnya, aku selalu merasa Charlie bukan orang baik. Dia membaca Feng Shui orang setiap hari dan menerima uang dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin dia tidak mendapat masalah?" Jacob juga ikut bersuara haru, "Hei, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Begitu banyak orang yang mengaku sebagai master yang terkenal di seluruh negeri dan bisa memanggil angin dan hujan, bukankah pada akhirnya mereka semua terbongkar? Ada yang dipenjara, ada yang bahkan kehilangan nyawa, dan ada yang dibalas oleh orang lain." Setelah itu, dia bertanya pada Claire, "Claire, cepat beritahu aku, apa yang terjadi dengan Charlie?" Claire menatap orang tuanya, yang tampaknya sudah melihat semuanya, lalu mendesah tak berdaya, lalu berkata, "Ayah, Ibu, Charlie memang menyinggung seseorang. Itu adalah masalah yang disebabkan oleh Feng Shui, dan itu masalah yang cukup besar. Sepertinya seseorang telah terbunuh. Orang-orang sekarang mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak ingin melibatkan kita, jadi dia mengatur agar kita bersembunyi di Pasifik Selatan, dan dia pergi ke negara lain untuk bersembunyi."
Alasanku menyimpan ponselmu adalah karena aku khawatir kau takkan bisa menahan diri untuk menghubungi orang lain. Kalau musuh Charlie tahu, kita akan mendapat masalah. Mereka tak bisa menemukan Charlie, tapi mereka bisa menemukan kita. Kalau mereka benar-benar mengejar kita, bisa fatal akibatnya. Jacob bertanya dengan gugup, lalu Charlie mengatur agar kita pergi ke Pasifik Selatan. Apakah dia akan datang ke sini di masa depan? Claire berkata, Charlie bilang dia tidak akan datang sampai masalah ini selesai. Dia juga bilang kita jangan mencarinya, apalagi kembali, atau menghubungi teman dan kerabat lama. Sebaiknya kita hidup sederhana saja di Pasifik Selatan dengan nama samaran. Elaine Ma bertanya dengan gugup, kita tidak membawa apa-apa saat pergi. Bagaimana kita akan hidup di Pasifik Selatan? Tidak masalah kalau kita tidak punya uang. Bukankah kita harus keluar dan mengemis untuk makan? Claire berkata, jangan khawatir, Bu. Charlie sudah mengatur semuanya. Dia diam-diam sudah menjual villa di Thompson Yipin. Dia juga sudah bernegosiasi dengan pembeli untuk menunggu sampai hari kebangkitan naga pada tanggal 2 Februari sebelum mengambil alih rumah itu. Dia hanya tidak memberitahumu. Mobil yang ayah kendarai juga sudah terjual. Kebetulan nilai villa kami sekarang meningkat pesat. Sekarang nilainya lebih dari 30 juta dolar AS. Tambahkan mobil itu dan uang yang diperoleh Charlie dari membaca Feng Shui untuk orang-orang baru-baru ini, jumlahnya hampir 70 hingga 80 juta dolar AS. Uangnya banyak sekali. Elaine Ma langsung bertanya dengan gugup, kemana perginya semua uang itu? Mungkinkah dia mengambil semuanya? Claire berkata, Charlie mengambil uang ini dan membelikan kita sebuah pulau di Pasifik Selatan. Dia juga mempekerjakan beberapa pengawal dan pelayan agar kita bisa hidup tenang di sana. Harga-harga di sana rendah. Sekalipun hal ini tidak berhasil, kita tetap bisa hidup tenang tanpa khawatir soal makanan dan pakaian. Ekspresi Elaine Ma langsung berubah, dan dia bertanya dengan heran, Charlie membelikan kita sebuah pulau. Dengan kata lain, seluruh pulau ini milik kita. Ya, Claire mengangguk dan berkata, Charlie sudah mengatur semuanya. Kita hanya perlu pergi ke sana dan hidup dengan baik. Dia bisa memastikan kita punya cukup makanan dan pakaian. Tapi ingat, jangan pernah beritahu siapapun di mana keluarga kita bertiga berada. Kalau tidak, semuanya akan dirampas. Elaine Ma menghela napas lega dan berkata, Oke, jangan khawatir, bahkan jika mereka adalah orang tua kandungku, aku tidak akan pernah menghubungi mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengingatkan Jacob, ingat ini juga. Jangan beritahu siapapun. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membocorkan keberadaan keluarga kita kepada siapapun. Jacob mengangguk berulang kali, hal sebesar ini, aku tidak bisa memberitahumu bahkan jika kau membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa sedikit emosional dan berkata, Charlie sangat penyayang dan benar. Dia mencuri semua uang ini dan mewariskannya kepada kita. Elaine Ma mengangguk dan mendesah, bisa dibilang keluarga kita tidak mendukungnya dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Jacob merasa sedikit sedih ketika membayangkan bahwa ia mungkin tidak akan bertemu Charlie lagi di masa depan. Ia menghela napas dan berkata, sejujurnya, Charlie orang yang baik. Hanya saja ia menjadi sedikit sombong setelah dipuji sebagai Tuan Wade dalam 2 tahun terakhir. Jika ia bisa tetap membumi seperti sebelumnya, hidupnya pasti akan lebih sejahtera. Elaine Ma berpikir kembali ke masa lalu, dan tiba-tiba mendapat beberapa wawasan baru, dan berkata dengan depresi, Hei, kamu mengatakan ini, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan pada kalian berdua. Jacob bertanya, ada apa? Elaine Ma berkata dengan sedikit malu, Hei, beberapa tahun yang lalu, aku menemukan kartu bank di saku Charlie. Saat itu, aku bertengkar hebat dengan ibumu, wanita tua sialan itu. Aku sangat kekurangan uang, jadi aku berpikir untuk mencari tahu apakah ada uang di kartu Charlie, agar aku bisa mendapatkan uang untuk pergi ke salon kecantikan untuk perawatan wajah atau semacamnya. Saking sialnya,
Aku sampai mencoba mencari tahu kata sandi kartu bank itu. Jacob bingung, kamu orang yang menarik. Kamu bahkan bisa menebak kata sandi kartu bank Charlie. Kenapa kamu masih bilang kamu kurang beruntung? Elaine Ma merasakan sakit yang tajam di luka lama di kakinya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa membayangkan dalam mimpimu bahwa ada puluhan miliar di kartu itu. Berapa? Jacob benar-benar tercengang. Dia mengeluh, Elaine Ma, kamu tidak sedang tidur, kan? Kamu tahu apa arti puluhan miliar? Kamu bisa membeli banyak pesawat dengan uang sebanyak itu. Bahkan jika Charlie sedang melakukan Feng Shui untuk Kaisar Giok, dia tidak mungkin memberinya uang sebanyak itu. Elaine Ma mengira Jacob tidak mempercayainya, dan langsung berkata dengan marah, ini adalah penderitaan hidupku, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Jacob tersenyum, ayo, ceritakan lebih banyak. Bagaimana kartu bank Charlie bisa menjadi sumber penderitaan hidupmu? Elaine Ma menundukkan kepalanya, ragu-ragu dan berjuang sejenak, lalu menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana dia diam-diam mentransfer uang dan kemudian dibawa pergi oleh polisi. Jacob tercengang mendengar ini dan berkata, aku selalu mengira kau ditipu oleh organisasi skema piramida dan polisi menangkapmu karena mereka sedang memberantas skema piramida. Aku tak pernah menyangka ada rahasia tersembunyi seperti itu. Pada titik ini, Jacob menepuk pahanya dan mendesah dengan tulus, Elaine Ma, kau berani sekali. Kalau aku melihat 10 miliar, kakiku pasti akan lemas ketakutan. Beraninya kau mentransfer semuanya ke kartumu sendiri. Jangan bilang 10 miliar itu milik organisasi penipuan. Kalaupun itu benar-benar milik Charlie, apa kau benar-benar berpikir uang itu milikmu hanya karena ditransfer ke kartumu? Kalau Charlie lapor polisi, bukankah kau akan ditembak 7 atau 800 kali karena uang yang terlibat? Wajah Elaine Ma sedikit malu, jadi dia berkata, saya benar-benar bingung saat itu. Tahukah Anda, keluarga kita selalu diincar oleh wanita tua sialan itu karena Claire tidak mau menceraikan Charlie. Keluarga Christopher Wilson juga menentang kita dengan segala cara. Kita sangat miskin sehingga kita hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ketika saya melihat begitu banyak uang, saya tidak bisa menahannya. Saya selalu merasa tidak akan pernah mengalami kemiskinan lagi, jadi saya mentransfer semuanya ke kartu saya sendiri. Saya tidak menyangka itu adalah metode baru dari kelompok penipu itu. Sambil berbicara, ia bertanya dengan hati-hati, apakah menurutmu Charlie terlibat dalam kelompok penipu itu? Polisi mengatakan dia juga korban, tetapi sekarang tampaknya Charlie tidak jujur. Dia baru-baru ini membacakan Feng Shui untuk orang-orang. Sepertinya dia juga seorang penipu. Wajah Claire memerah. Ibunya telah mencuri 10 miliar dari Charlie, tetapi dia masih tidak memikirkannya. Dia bahkan curiga bahwa Charlie terlibat dalam kelompok penipuan. Ini benar-benar membuatnya malu. Maka ia menyela spekulasi Elaine Ma dan berkata, Bu, jangan pikirkan itu di sini. Kehidupan kita yang baik beberapa tahun terakhir ini hampir sepenuhnya berkat Charlie, dan jalan di depan juga telah dipersiapkan untuk kita oleh Charlie. Sekalipun ibu tidak merasa bersyukur, janganlah berprasangka buruk padanya. Elaine Ma mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak akan banyak bicara. Setelah itu, dia bertanya dengan khawatir, Claire, apakah Charlie memberimu informasi tentang pulau itu? Biar aku lihat dulu. Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya banyak informasi. Waktunya terlalu singkat, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Tapi jangan khawatir, semuanya ada di sana, dan kondisinya jelas tidak lebih buruk dari Aurus Hill. Jacob berkata sambil tersenyum, oh, aku kurang lama di Maladewa terakhir kali. Rasanya seperti hidup bak peri kalau punya pulau sendiri. Aku sangat menantikannya sekarang. Claire berkata, perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Agar musuh kita tidak menemukan petunjuk apapun, Charlie telah mengatur seseorang untuk mengawal kita pergi. Dia juga akan mengantar kita berganti perahu.
Kamu harus beristirahat dengan baik dan mengisi ulang tenagamu dulu. Aku akan pergi dan menyapa mereka. Mengubah strategi sementara, Claire berharap staf yang diatur oleh Stephen Tang dapat bekerja sama dengannya dan membuat orang tuanya sepenuhnya percaya bahwa Charlie telah mengatur agar keluarga mereka terhindar dari perburuan setelah insiden tersebut. Dengan cara ini, ia dapat memastikan bahwa orang tuanya tidak akan pernah berinisiatif untuk kembali ke Tiongkok atau mencari cara untuk menghubungi Charlie.